Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Di sini, saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana caranya kita bisa melakukan panen secara mandiri, atau dengan kata lain, kita tidak melakukan penjualan hasil panen kita melalui tengkulak. Seperti yang sama-sama kita ketahui, harga yang ditawarkan oleh tengkulak sangat-sangat murah. Tentunya, ini tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan dibandingkan dengan biaya operasional yang sudah kita keluarkan dalam melakukan pemeliharaan ikan-ikan kita. Harapannya, teman-teman di sini bisa memiliki gambaran bagaimana caranya kita melakukan pemasaran dan penjualan hasil panen kita sendiri secara mandiri, baik itu menggunakan sistem online maupun offline. Sebelum melakukan panen, pertama-tama kita harus memisahkan ikan-ikan dari kolam budidaya ke dalam kolam penampungan sementara. Cara ini bermanfaat agar ketika ada yang akan mengambil ikan yang akan kita panen, kita tidak perlu lagi mengambil ikan dari kolam budidaya. Karena ikan yang kita ambil dari kolam budidaya tentunya kita harus melakukan pembuangan air terlebih dahulu supaya ikannya mudah untuk diambil. Jika setiap kali ada orang yang mau mengambil ikan dari kolam kita dan kita harus melakukan pengurasan air, tentunya ini bisa mengakibatkan stres untuk ikan-ikan tersebut. Dampaknya, ikan-ikan ini akan berkurang nafsu makannya, yang mana tentunya ini juga bisa mengurangi kesehatan ikan itu sendiri. Langkah kedua, kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa menjual ikan hasil panen kita baik secara online maupun secara offline. Secara offline, yang paling mudah adalah dengan menawarkan ikan-ikan kita ke tetangga-tetangga sekitar atau ke komplek tempat kita tinggal. Contoh yang saya lakukan di sini adalah saya menjual ikan-ikan ini ke tetangga sekitar dan komplek-komplek sekitar tempat saya tinggal. Dan ini peminatnya sangat luar biasa. Di masa pandemi seperti sekarang ini, rata-rata orang lebih menginginkan pembelian dengan kemudahan. Maka, di sini saya melakukan cara-cara penjualan dengan free delivery. Dan tentunya, jika saya melakukan ini sendirian, saya akan kewalahan. Jadi, di setiap komplek-komplek yang ada di sekitar tempat tinggal saya mempercayakan kepada satu orang, yang mana satu orang ini yang akan bertugas menyampaikan pesanan-pesanan warga-warga yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian, orang ini juga yang akan mengambil ikan hasil panen ke tempat kita. Teman-teman bisa membayangkan sendiri, jika di dalam satu komplek ada sekitar 50 kepala keluarga. Dan setiap kepala keluarga memesan ikan sekitar 2 kg setiap minggu. Artinya, dalam satu minggu kita mendapatkan orderan sekitar 100 kg. Dan ini adalah jumlah yang sudah lebih dari cukup untuk menghabiskan stok ikan yang sudah kita pelihara selama 12 minggu. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas pemeliharaan yang kita lakukan saat itu. Kita juga bisa melakukan inovasi dengan melakukan penawaran secara online, yaitu dengan membuka toko online di marketplace. Kita bisa melakukan penjualan dengan menggunakan sistem frozen food, yang mana kita menjual ikan sudah dalam keadaan bersih dan diberi bumbu. Penjualan dengan sistem seperti ini sangatlah menguntungkan hampir 2 kali lipat, karena harga jualnya jauh lebih tinggi dibanding rata-rata. Kalau kita lihat di marketplace, harga jual di atas 45.000 hingga 50.000 per kilogramnya. Jika teman-teman memiliki tenaga untuk melakukan pembersihan ikan dan melakukan pengelolaan bumbunya, serta melakukan packing dan dijual dalam bentuk frozen food, tentunya ini akan memberikan kita keuntungan hingga 2 kali lipat dibanding kita melakukan dengan cara penjualan ke tetangga-tetangga atau warga kompleks sekitar. Cara lainnya adalah, di zaman yang segalanya sudah terhubung dengan internet seperti saat ini, melakukan proses marketing dengan menggunakan sosial media juga menjadi salah satu cara yang saya lakukan untuk mengirimkan pesan-pesan kepada toko-toko online dan menawarkan ikan saya. Beberapa pembeli yang datang ke tempat saya, rata-rata adalah orang-orang yang mengambil dalam keadaan hidup untuk kemudian diolah kembali dan dijual dalam bentuk frozen food. Kebutuhan ikan sangatlah tinggi. Kapasitas kolam fiber yang saya miliki saat ini, ketika semuanya berhasil terpanen, hanya bisa memberikan bobot daging ikan sebanyak 120 kg saja. Tentunya, jika kita melakukan promosi habis-habisan
jumlah 120 kg ini akan cepat habis. Berhubung kapasitas kolam dan suplai ikan saya masih sangat terbatas, maka proses promosi dan marketing yang saya lakukan juga tidak terlalu gencar. Karena saya juga tidak ingin ketika sudah menemukan pembeli yang potensial dan melakukan pembelian order secara terus-menerus, saya tidak bisa menyanggupinya karena stok sudah habis. Oleh karena itu, kolam saya kembangkan dengan menggunakan kolam beton dengan tujuan supaya bisa menyuplai kebutuhan ikan lebih banyak lagi. Untuk teman-teman yang tertarik untuk memulai usaha budidaya ikan nila, saya harap jangan berpikir tentang keuntungannya terlebih dahulu. Karena untuk mencapai sebuah keuntungan itu memiliki proses. Teman-teman lebih baik fokus dulu bagaimana bisa merawat airnya, merawat ikannya, baru kemudian berbicara laba. Jika teman-teman dari awal sudah terfokus hanya berbicara laba, teman-teman akan lupa bahwa untuk mencapai sebuah laba yang kita inginkan, perlu sebuah proses pembelajaran. Dimulai dari bagaimana kita bisa merawat airnya, merawat ikannya, membesarkan ikannya dengan sehat, menjaga kualitas dagingnya, baru kemudian dijual dan berbicara laba. Proses pembelajaran budidaya ikan nila tidak perlu langsung dengan menggunakan kolam yang besar. Kita bisa belajar dengan menggunakan kolam yang kecil dahulu. Paling tidak, kita belajar bagaimana cara merawat dan membesarkan ikan hingga berhasil tumbuh dan dipanen di usia target yang sudah kita tetapkan. Kalau proses pembelajaran ini berhasil, maka teman-teman barulah boleh mengembangkan dengan kapasitas kolam, model kolam, sistem filtrasi yang lebih besar lagi. Tapi, paling tidak teman-teman sudah memiliki landasan bagaimana sistem ini bisa bekerja. Beberapa kali saya melihat di kolom komentar, ada yang bertanya tentang berapa keuntungannya. Mohon maaf, pertanyaan seperti ini tidak akan pernah saya jawab. Karena keuntungan itu sifatnya dinamis. Bagaimana kita bisa melakukan efisiensi biaya produksi, bagaimana kita bisa melakukan pemasaran yang lebih efisien untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.